Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya William Basri, dan di video kali ini kita kembali sharing tentang akuntansi. Jadi teman-teman, di video kali ini kita mengerjakan soal ya. Jadi kita membahas soal dari HRD, tapi sedikit catatan teman-teman bahwa soal yang kita bahas kali ini bukan soal yang saya peroleh ya, atau soal yang saya cari, melainkan inilah soal yang saya dapat dari teman-teman kita. Ya, tepatnya subscriber juga. Oke teman-teman, seperti biasa karena kita mau mengerjakan soal, teman-teman bisa download ya. Soalnya ada di kolom deskripsi beserta jawabannya juga. Tapi saran saya jangan di-download dulu jawabannya. Teman-teman download dulu soalnya. Dan coba kerjain dulu teman-teman ya. Nanti kalau udah nggak bisa, udah stuck, udah bingung, baru teman-teman lanjutkan video ini dan kita bahas bersama teman-teman. Dan mungkin langsung saja teman-teman kita bahas soalnya ya. Dan kita beralih ke tampilan komputer karena filenya merupakan file Excel, jadi supaya lebih mudah bahasnya kita ke tampilan komputer. Oke teman-teman, kita masuk ke tampilan komputer. Oke teman-teman, jadi ini kita sudah berada di tampilan komputer teman-teman ya. Jadi mungkin saya cerita sedikit teman-teman terkait dengan file Excel yang barusan teman-teman download. Pada file Excel yang teman-teman download ya, atau yang teman-teman nampak di tampilan komputer lah ya. Di sini ada 3 sheet teman-teman ya. Ada sheet yang bernama tes 1, ada sheet yang bernama tes 2, dan ada sheet yang bernama tes 3 teman-teman. Jadi ini adalah 3 soal yang akan kita kerjakan di video kali ini. Untuk tes pertama, ini kita diminta untuk menjurnal ya. Untuk tes kedua, kita diminta untuk menyusun laporan laba rugi berdasarkan informasi dan data yang dia berikan. Di tes ketiga, kita diminta untuk menyusun neraca berdasarkan informasi yang kita dapat ya teman-teman ya dari soal ini. Terus kita balik ke tes pertama teman-teman. Di tes pertama ini kita akan membuat jurnal umum. Kita membuat proses penjurnalan berdasarkan akun-akun perkiraan yang ada di sini teman-teman. Jadi ketika kita menjurnal nanti, kita pakai akun-akun yang ada di sini, yang di sebelah kanan ini teman-teman, yang teman-teman nampak di tampilan komputer ya. Nah, untuk itu sebelum kita mengerjakan ini, alangkah lebih baiknya kita buat dulu posisi ya teman-teman ya. Kita list dulu dia itu bertambah di mana dan berkurang di mana teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke proses penlistnya, saya ingin mereview ulang sedikit bahwa seperti yang saya katakan, untuk akun-akun aktiva teman-teman jangan lupa itu bertambah di debit berkurang di kredit ya, kecuali akun akumulasi. Oke. Untuk akun pasiva yang dari hutang dan modal itu bertambah di kredit berkurang di debit. Untuk akun laporan laba rugi ya, ini agak spesial. Khusus untuk penjualan dia bertambah di kredit, khusus untuk beban dia bertambah di debit. Hanya saja teman-teman, di sini mungkin karena ini adalah akun-akun dalam perusahaan ya, jadi dia tuh akunnya tuh mungkin bisa dikatakan lebih spesifik. Contoh ibarat piutang, dia nggak hanya piutang saja, mungkin ada piutang dagang, piutang karyawan dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini satu-satu kita kerjakan, nanti kalau ada yang nggak jelas saya tambahkan penjelasan ya. Oke teman-teman, kita masuk ke kas. Kas bertambah di mana, berkurang di mana? Kas adalah uang tunai ya, dan dia adalah bagian dari aktiva, maka dia bertambah di debit, berkurang di kredit. Untuk ini mungkin teman-teman harusnya tidak ada masalah lagi ya. Untuk yang simple-simple seperti kas dan lain sebagainya. Untuk bank bagaimana? Ini juga sama teman-teman ya. Bank ini sebenarnya bagian dari kas juga. Bedanya uang di bank gitu ya. Bank pabrik juga sama, ini bank khusus untuk pabrik punya. Jadi dia adalah bagian dari si kas. Nah, deposito bagaimana teman-teman? Mungkin teman-teman bilang ya, Bang saya nggak pernah belajar nih untuk deposito. Deposito ini juga bagian dari kas teman-teman. Bedanya, deposito ini sifatnya tuh uangnya tuh ditahan oleh pihak bank. Jadi ada sebuah kesepakatan antara nasabah dengan bank ya, di mana uang tersebut akan didepositokan atau ditahan lah istilahnya oleh si pihak bank. Nggak boleh ditarik dalam jangka waktu tertentu. Dari deposito tersebut nanti si nasabah akan dijanjikan bunga sebesar sekian persen lah, misalnya 4% setahun. Jadi deposito ini ibarat ya uang itu diinvestasikan lah dalam bentuk deposito. Jadi karena dia tuh sama seperti kas, maka posisinya sama ya, bertambah di debit berkurang di kredit. Untuk piutang, piutang adalah bagian aktiva. Jadi ini ada banyak nih piutang, ada 4, bertambah di debit berkurang di kredit. Untuk panjar karyawan bagaimana? Nah, panjar karyawan ini agak spesial teman-teman. Ini adalah akun di mana si owner ya biasanya itu menitipkan uang kepada karyawan untuk keperluan tertentu. Misalnya nih si karyawan itu disuruh untuk bayar uang air misalnya. Tapi kan uang airnya itu belum fix ya berapa ya. Jadi kan ada uang yang dititipkan. Maka untuk mencatat hal tersebut biasa dicatat di akun ini, di panjar karyawan. Jadi ibaratnya itu uangnya itu dititipkan untuk karyawan, sehingga karyawan itu seolah-olah memiliki utang kepada si owner. Jadi samalah posisinya seperti piutang karyawan. Karyawan seolah-olah utang sama owner dan owner seolah-olah memiliki piutang terhadap karyawan tersebut. Jadi posisinya itu bertambah di debit berkurang di kredit. Biaya dibayar di muka ini sudah pasti debit ya, bertambah di debit berkurang di kredit. Karena ini adalah bagian dari biaya yang telah kita bayarkan duluan, padahal kita belum terima manfaatnya. Sehingga orang lain yang menerima uang tersebut masih utang pada kita karena memang belum kita terima manfaatnya. Terus uang muka pembelian, nah ini juga sama teman-teman. Kita beli barang kepada orang lain, kita ada bayar sebagian, tapi barangnya belum diantar.
maka statusnya itu adalah orang tersebut utang sama kita. Jadi dia itu bagian dari aktiva ya, ibarat seperti piutang lah. Aktiva tetap, bangunan, mesin, semua aktiva tetap bertambah di debit berkurang di kredit. Akumulasi penyusutan bertambah di kredit berkurang di debit. Ingat teman-teman, ini spesial ya, saya kasih warna. Hutang dagang, nah untuk hutang dagang bagaimana? Hutang bertambah di kredit berkurang di debit. Uang muka penjualan, sebenarnya uang muka penjualan ini sama seperti pendapatan diterima di muka teman-teman. Jadi ibarat nih, misalnya ada pendapatan sewa nih, kita belum kasih dia sewa, tapi dia sudah bayar ke kita, berarti kita itu masih ada utang dengan dia. Kalau utang berarti bertambah di kredit berkurang di debit ya. Oke teman-teman, hutang bank jangka panjang, nah hutang ya bertambah di kredit berkurang di debit. Modal bertambah di kredit berkurang di debit. Kita masuk ke yang lebih spesial teman-teman, yaitu akun laba rugi. Nah, untuk penjualan bagaimana teman-teman? Penjualan bertambah di kredit berkurang di debit. Khusus untuk pembelian dan beban-beban bertambah di debit berkurang di kredit. Ini pendapatan lainnya juga bertambah di kredit berkurang di debit. Nah teman tanya nih, bang kenapa penjualan bertambah di kredit berkurang di debit? Atau misalnya beban kenapa bertambah di debit berkurang di kredit? Kok nggak sebaliknya ya? Harusnya itu beban bertambah di kredit berkurang di debit, atau penjualan bertambah di debit berkurang di kredit. Untuk akun penjualan, kenapa sih dia bertambah di kredit berkurang di debit? Nah teman-teman harus memiliki gambaran terkait dengan siklus akuntansi, tapi sebenarnya bukan siklus yang keseluruhan ya, tapi siklus laporan keuangan. Dimana kan kalau kita menyusun laporan keuangan itu kan kita buat laporan laba rugi dulu ya. Susunan laporan laba rugi bagaimana? Pendapatan dikurang beban ya. Pendapatan kurang beban. Hasilnya apa? Laba misalnya. Dapatlah laba. Laba ini kan nanti akan kita konversikan ya. Konversikan ke si modal. Karena laba tersebut kita konversikan ke modal, maka penjualan harus seirama dengan si modal. Kenapa? Karena penjualan ini kan nanti kan dia itu kan mengurangi si beban ya. Menghasilkan laba. Sedangkan laba itu kan dikonversikan ke modal. Maka dia itu harus seirama dengan modal teman-teman. Jadi penjualan itu dapat di kredit berkurang di debit. Sama dengan si modal. Sedangkan beban atau pembelian dia itu kan mengurangi laba ya. Alhasil dia itu bertambah di debit teman-teman. Karena dia akan mengurangi si laba. Nah, jadi kita sudah selesai mengisi ini teman-teman ya. Jadi kita langsung saja ke soal. Harusnya ini udah semakin mudah teman-teman ya. Oke, kita masuk ke nomor 1. Terjadi pinjaman atau piutang karyawan diberikan secara tunai. Di sini teman-teman bisa lihat soalnya ya. Ada kata piutang karyawan dan ada kata tunai. Kalau tunai berarti ini hubungan dengan kas. Terus terjadi piutang karyawan. Berarti di sini teman-teman, piutang karyawannya bertambah. Piutang karyawan bertambah. Teman-teman lihat posisinya di mana? Di debit nih teman-teman ya. Teman-teman catat di sini. Piutang karyawan. Kreditnya apa? Diberikan secara tunai ya. Ada piutang karyawan nih diberikan secara tunai. Berarti kasnya keluar teman-teman. Ya kan kasih uang nih ya. Kasnya keluar. Kas berkurang di mana? Di ini teman-teman. Kredit. Ya, kas berkurang di kredit. Maka jurnal itu adalah piutang karyawan pada kas. Oke. Jadi kalau teman-teman kerjakan ini masih bingung-bingung, teman-teman jangan ragu ya. Bisa lihat di samping ini teman-teman. Bisa nyontek. Uang di bank didepositokan. Berarti uang di bank kita itu keluar teman-teman karena kita depositokan. Berarti di kreditnya apa teman-teman? Itu adalah si bank karena keluar ya, berkurang bank. Debitnya apa? Uang di bank didepositokan. Berarti deposito kita bertambah. Deposito di mana teman-teman? Di debit. Maka debitnya adalah deposito. Oke, nomor 3 teman-teman. Dibayar hutang dagang via bank. Hutang dagangnya dibayar teman-teman. Maka hutang dagangnya ini menjadi berkurang karena sudah dibayar. Hutang dagang berkurang di mana teman-teman? Di debit, maka tetap buat di sini hutang dagang. Dibayar via bank, berarti banknya berkurang ya. Bank berkurang di mana teman? Di kredit ini ya teman-teman ya. Maka ini adalah bank. Oke, lanjut lagi teman-teman. Penerimaan pelunasan piutang dagang secara tunai. Piutang dagangnya dilunasi teman-teman. Berarti kalau piutang dagang dilunasi, maka piutang dagangnya itu berkurang. Piutang dagang berkurang di mana? Di kredit teman-teman. Tetap buat di sini di kredit. Debitnya apa teman-teman? Dia dapat piutang dagang ini secara tunai. Berarti kalau secara tunai maka kasnya itu bertambah. Kas bertambah di mana teman-teman? Di debit. Ini ya. Nah, jadi kerjakan seperti begitu teman-teman ya. Teman-teman boleh kerjakan pelan-pelan. Pembelian persediaan secara kredit. Di sini sebenarnya teman-teman ada dua metode ya. Ada metode perpetual dan metode periodik. Tapi di sini karena dia memiliki akun pembelian, maka ini adalah metode periodik ya. Kalau metode periodik bagaimana jurnalnya? Pembelian pada hutang. Kenapa pada hutang? Karena ada statement kredit. Pembelian bertambah di mana? Di debit. Oke, ini tentu bisa lihat ya. Terus hutang. Hutang bertambah di mana? Di kredit. Maka pembeliannya bertambah di debit, hutangnya bertambah di kredit. Bank perusahaan menerima pencairan pinjaman jangka panjang. Nah,
Ini kan dia menerima pinjaman jangka panjang. Dia menerima ya. Berarti kalau teman-teman nih dapat pinjaman nih jangka panjang, maka apa yang bertambah? Tentu bank. Bank teman-teman nambah uang ya. Nih, bertambah di debit. Teman-teman cantumkan bank. Terus dia menerima pinjaman jangka panjang, maka tentu karena dia menerima jangka panjang, maka hutangnya bertambah. Hutang bertambah di mana teman-teman? Di ini teman-teman. Di mana nih? Kredit ya, di kredit. Hutang bank jangka panjang. Mesin pabrik dibeli secara tunai. Nah, ini bagaimana jurnalnya teman-teman? Di sini ada kata tunai. Ya, tunai berarti kas. Kas keluar di mana teman? Di ya, kredit ya. Teman-teman cantumkan di sini kas. Terus mesin pabrik. Dia beli mesin pabrik. Berarti mesin pabriknya bertambah teman-teman. Mesin pabriknya itu bertambah di mana? Di debit ya teman-teman. Ya, saya kasih warna. Bayar biaya listrik via bank. Nah, berarti dia bayar biaya listrik nih via bank, pakai bank. Berarti banknya berkurang. Bank berkurang di mana teman-teman? Di nih, di kredit. Oke. Debitnya apa? Ya, debitnya itu berarti dia ada bayar biaya. Biaya bertambah. Biaya listrik di debit. Nih, teman-teman. Oke. Terima tunai pengembalian panjar karyawan. Ini kan seperti yang saya katakan tadi ya. Panjar karyawan itu kan dia titip uang ke karyawan untuk suatu hal. Sekarang dikembalikan, mungkin karena ada suatu hal juga. Berarti pada saat kita berikan kepada dia, ya jurnalnya itu kan panjar karyawan pada kas ya. Sekarang kita terima tunai lagi, maka jurnalnya bagaimana? Tentu ketika kita terima tunai, ya kas kita bertambah. Kas bertambah di mana? Di debit. Oke, ini saya kasih warna. Terus panjar karyawan berkurang di mana? Kita lihat nih, panjar karyawan di ini kredit ya. Jadi sebenarnya akuntansi itu gampang teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah punya kopekan ini, teman-teman sisa masukkan saja sebenarnya. Dan ini soalnya ini sangat bagus ya untuk latihan jurnal ya. Kas keluar untuk bayar koran. Nah, bagaimana jurnalnya teman-teman? Kas keluar untuk bayar koran. Kasnya keluar. Kalau kas keluar bagaimana teman-teman? Berarti kasnya berkurang. Teman-teman lihat di sini. Kas berkurang di mana? Di kredit. Ya, saya kasih warna. Ini debitnya apa teman-teman? Ya, dia bayar koran. Berarti ada biaya yang timbul. Ya, biaya koran. Teman-teman lihat biaya koran ada nggak di sini? Beban koran, beban lain. Beban lain bertambah di mana? Di debit. Maka di sini adalah beban lain atau beban koran lah. Masuk lagi teman-teman. Tambahan injeksi modal oleh pemegang saham. Nah, berarti tambah modal. Karena dia menambah modal, berarti kita tambah uang. Ya, dapat uang, maka kita buat kas lah. Kas bertambah di debit. Ya, karena uang kita bertambah ya. Kreditnya apa? Karena dia tambah modal, berarti ada hubungan dengan si modal. Modal bertambah di mana teman-teman? Di kredit. Ya, maka di sini modal. Rekening koran mencatat biaya ATM bank. Nah, ini teman-teman. Ini biasanya ini paling sering itu kita temuin di ini di rekonsiliasi bank. Jadi setiap bulan itu kan kalau kita punya tabungan ya, kan ada namanya biaya ATM ya. Dan itu langsung auto debit, langsung mengurangi saldo kita. Dengan kata lain berarti kita tuh membayar teman-teman ya, karena dia kurangi saldo kita. Kalau kita membayar berarti bank kita berkurang. Bank berkurang di mana? Di kredit nih teman-teman ya. Debitnya apa? Apa yang bertambah? Biaya ATM. Biaya ATM bertambah di mana? Nih, biaya ATM bank di debit. Oke. Maka teman-teman buat di sini biaya ATM bank. Nah, dengan cara pelan-pelan begini harusnya sih teman-teman nggak bisa salah jurnal ya, karena teman-teman sudah ada pedomannya. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Terjadi panjar dinas karyawan yang akan bertugas. Nah, berarti dinas karyawan yang mau bertugas nih, ya dia belum tahu keperluannya apa saja, tapi kita kasih dia uang dulu, jaga-jaga. Maka jurnalnya bagaimana teman-teman? Panjarnya bertambah. Panjar bertambah di mana? Di debit. Ya teman-teman ya. Kreditnya apa? Kreditnya kas ya, karena kita bayar dia ya. Kita kasih dia uang. Berkurang berarti uang kita. Kurang di kredit. Bayar biaya asuransi secara tunai. Kita bayar nih, berarti kas kita berkurang ya. Kas ini teman-teman. Saya ulangi sekali lagi. Kas berkurang di kredit. Terus debitnya apa? Teman-teman cari biaya asuransi. Nah, biaya asuransi bertambah di mana? Di debit. Bayar biaya PBB via bank. Nah, ini juga sama ya. Berarti dia bayar pakai bank, maka banknya berkurang, banknya di kredit ya. Bank berkurang di kredit nih teman-teman. Biaya PBB teman-teman cari nih, biaya PBB. Ini ada nih. Bertambah di mana? Di debit. Oke. Biaya PBB. Catat pencadangan biaya air untuk bulan ini. Nah, ini adalah ayat jurnal penyesuaian teman-teman ya. Biasanya itu kan kalau udah akhir periode nih ya, kita belum bayar, tapi kan kita udah harus mengakui ya beban tersebut ya, karena sudah kita pakai. Maka jurnalnya itu adalah bebannya bertambah ya, biaya air bertambah, biaya air ya di debit. Kreditnya apa? Karena kita masih cadangkan, belum kita bayar, maka kreditnya itu adalah hutang ya, hutang lainnya bertambah di kredit ya. Tapi sebenarnya itu adalah hutang air ya. Saya buat saya di sini hutang air. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Bayar biaya gaji dengan tunai. Nah, berarti biaya gajinya pertama teman-teman. Biaya gaji di debit,
dengan tunai. Ingat teman-teman, tunai berarti dia bayar secara kas langsung ya. Kas berkurang di mana? Di kredit. Terjadi penjualan CPO secara kredit. Nah, kalau terjadi penjualan kredit itu namanya piutang ya. Piutang bertambah di mana teman-teman? Di debit. Oke. Piutangnya bertambah pada apa teman-teman? Pada penjualan CPO pasti ya. Penjualan CPO bertambah di mana? Di kredit. Oke. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Panjar untuk bayar biaya UPL secara tunai. Jadi ini teman-teman, si ownernya itu titip uang kepada karyawannya ya untuk bayar uang UKL dan UPL. Karena dia belum ada bondnya, jadi dia nggak bisa mencatat langsung biaya UKL pada kas ya, atau secara tunai bayar biaya UKL. Karena uangnya masih dikasih ke karyawannya, maka dia catat sebagai panjar dulu teman-teman ya. Maka karena panjar bertambah di mana teman-teman? Di debit. Kreditnya apa teman-teman? Karena dia bayar secara tunai, maka pengaruh pada kas. Kas berkurang di mana? Di kredit. Lanjut lagi teman-teman ya. Pembayaran hutang kontraktor bulan lalu via bank. Nah, di sini ada bayar pembayaran via bank ya, maka banknya berkurang teman-teman karena dibayar. Bank berkurang di mana? Di kredit ya. Terus hutang kontraktor dibayar, berarti hutang kontraktornya berkurang. Hutang kontraktor berkurang di mana teman-teman? Di debit ya, karena hutang dibayar kan berkurang ya. Ini teman-teman, di debit. Panjar untuk biaya keamanan diambil oleh kawan secara tunai. Nah, ini juga sama seperti soal ini teman-teman ya. Soal nomor 19. Karena dia bayar panjar ya secara tunai, maka kasnya kita catat di kredit karena kas berkurang di kredit ya. Terus debitnya apa? Panjar karyawan. Karena panjar karyawan bertambah di debit. Oke teman-teman, kita masuk ke 022. Bank pabrik terima transfer uang dari kantor RO. Ada keterangan tambahan, pencatatan pabrik dan RO terpisah. Di sini teman-teman, bank pabrik menerima transfer uang dari kantor RO, maka bank pabrik itu menjadi di debit teman-teman, karena bank pabrik bertambah teman-teman, bank pabrik bertambah di debit ya. Sedangkan bank biasa atau bank kantor RO ya, dia itu kan keluar uang ya, maka dia di kredit, dia berkurang. Jadi ini bacanya itu memang bank pada bank, bedanya itu bank pabrik di debit, bank biasa di kredit ya, karena bank pabrik yang menerima uang sehingga dia bertambah di debit. Sedangkan bank biasa yang mentransfer uang kepada si bank pabrik ini kan berkurang uangnya ya, dia berkurangan di kredit, maka jurnalnya itu adalah bank pabrik pada bank. Bayar tunai hutang atas biaya PBB yang sudah diakrual bulan lalu. Nah, ketika diakrual, dia jurnalnya itu kan biaya PBB pada hutang PBB ya. Maka di sini sekarang adalah menjadi hutang lainnya ya pada kas, karena bayar tunai ya, maka kasnya itu berkurang teman-teman di kredit nih. Ini debitnya hutang lainnya ya, karena ini jurnal awalnya itu biaya PBB pada hutang PBB. Nah, ini teman-teman ya. Jadi sekarang di adjustment menjadi hutang PBB pada kas. Bayar hutang pada kontraktor via kas ya. Kalau bayar hutang berarti kasnya berkurang di kredit. Untuk kas saya tidak balik ke atas lagi teman-teman ya, karena sudah sering banget. Jadi kita langsung sudah di luar kepala lah ya. Kas bertambah di debit, berkurang di kredit. Hutang pada kontraktor. Nah, ini hutang kontraktor. Bayar hutang, maka hutang berkurang. Hutang berkurang di mana? Di debit, ya, teman-teman ya. Oke. Terima pengembalian pinjaman karyawan secara tunai. Berarti dapat uang secara tunai, maka kas bertambah di debit. Terus pinjaman karyawan, ini kan piutang karyawan ya. Berarti piutang karyawan juga berkurang. Piutang karyawan berkurang di mana? Di kredit. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Karena piutang karyawannya dibayar, maka piutang karyawannya berkurang di kredit. Oke. Pelunasan sisa piutang dagang via bank. Karena piutang dagang dilunasi, maka piutang dagangnya berkurang. Piutang dagang berkurang di mana, teman-teman? Di kredit. Oh ya, teman ya. Piutang dagang berkurang di kredit. Oke. Nah, piutang dagang dilunasi via bank, berarti banknya bertambah karena mendapat uang dari si piutang. Ya. Dibeli CPO secara kredit. Nah, kalau pembelian CPO secara kredit, maka pembeliannya bertambah, hutangnya bertambah. Pembeliannya bertambah di mana teman-teman? Di debit. Ini warnanya saya ubah ke warna biru ya. Terus hutangnya juga bertambah di kredit. Ya. Berarti pembelian pada hutang. Oke. Terima uang muka penjualan CPO via bank. Nah, uang muka penjualan. Kita jual CPO nih, kita terima DP. Maka teman-teman lihat nih, uang muka penjualan di sini ada nih. Bertambah di mana? Di kredit. Teman-teman ya. Teman-teman cantumkan uang muka penjualan di kredit. Sekarang banknya juga bertambah karena terima uang muka dia. Bank bertambah di mana? Di debit. Ya, teman-teman cantumkan juga bank pada uang muka penjualan. Bayar garansi galon aqua secara tunai. Uang dikembalikan jika kontrak selesai. Di sini sebenarnya saya kurang paham teman-teman ya. Maksud garansi galon aqua ini apa? Tapi mungkin ini ibaratnya di kantor dia ada langganan air minum ya,
ada air minum Aqua gitu. Jadi kan galon itu kan dipinjam ya. Karena dipinjam itu berarti kita itu harus bayar uang garansi atau uang deposit supaya pihak Aqua bersedia meminjamkan kita galon tersebut. Maka karena uang ini kita berikan kepada dia, maka uang kita berkurang di kredit. Terus debitnya apa? Karena ini bersifat deposit ya, atau bisa dikatakan nanti kita bisa ambil lagi uangnya kalau udah selesai kontraknya. Maka ini masuk ke piutang lainnya. Sebenarnya boleh saja buat akun baru ya, entah namanya garansi Aqua dan lain sebagainya, tapi untuk pilihan akunnya lebih cocok di piutang lainnya teman-teman. Oke. Catat pencadangan biaya air permukaan bawah tanah ya. Ini berarti ini sama di jurnal tadi ya. Biaya air di debit karena bertambah pada hutang lainnya atau hutang air lah. Ini mungkin soalnya sudah ada tadi kalau nggak salah. Nah ini sama persis ini teman-teman. Dijual mobil bekas kantor RO secara tunai. Harga jual lebih besar dari nilai buku mobil saat pencatatan harga perolehan mobil. Dan akumulasi penyusutan juga dihapus dari buku. Uang penjualan mobil diterima via bank. Nah ini teman-teman agak hati-hati ya. Ini sebenarnya proses penjualan aset tetap. Teman-teman gak usah bingung, teman-teman catat dulu yang diketahui. Pertama diketahui itu dijual mobil bekas kantor secara tunai. Maka aktiva tetap mobilnya itu berkurang ya. Itu udah pasti karena dijual ya. Berarti aktiva tetap kendaraan berkurang di mana? Di kredit. Oke, teman-teman cantumkan dulu. Yang teman-teman tahu, teman-teman cantumkan dulu. Tidak perlu terlalu takut ya atau gugup. Nah, selanjutnya kita cek lagi teman-teman. Apa yang diketahui? Harga jual lebih besar dari nilai buku mobil saat pencatatan harga perolehan mobil. Ya, harga jual lebih besar. Jika harga jual lebih besar dari nilai buku, tentu akan mendapatkan sebuah pendapatan. Ya, berarti dia memperoleh pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya bertambah di mana? Di kredit. Akumulasi penyusutan juga dihapus di buku. Akumulasi penyusutan berarti berkurang. Berkurang di mana? Di debit. Maka teman-teman cantumkan akumulasi penyusutan aktiva tetap di debit. Tetap. Terus apalagi teman-teman? Uang penjualan mobil terima via bank. Berarti banknya bertambah. Bank bertambah di mana? Di debit. Berarti teman-teman buat di sini. Bank. Oke teman-teman. Jadi ini jurnalnya ya. Dibayar sewa kantor via bank kontrak 2 tahun. Ini sebenarnya bisa pakai dua metode ya. Bisa metode harta, bisa metode beban. Teman-teman boleh lihat di sini. Ternyata dia punya biaya dibayar di muka ya. Berarti ini metode harta ya. Bertambah di mana? Di debit. Oke, teman-teman buat di sini. Biaya dibayar di muka. Sewa kantor. Oke, kreditnya apa? Kreditnya adalah bank karena bank berkurang ya, dibayar via bank. Catat biaya sewa kantor setiap bulannya. Nah, ini jurnal penyesuaian ya. Berarti karena sudah dipakai, maka debitnya adalah beban sewa. Ya, karena beban itu bertambah di debit. Kreditnya apa? Kreditnya adalah biaya dibayar di muka. Ini saya copy paste saja. Dikembalikan via bank uang yang sudah diterima, salah transfer. Nah, salah transfer kita harus tahu sebenarnya teman-teman ya. Ini berasal dari mana ya? Dari piutang atau dari penjualan atau dari yang lainnya. Kita asumsikan ini dari penjualan saja lah teman-teman ya. Berarti karena kita kembalikan maka bank kita berkurang ya, maka bank dikredit. Debitnya apa? Penjualan karena salah transfer. Oke. Karena penjualannya jadi berkurang. Penjualan berkurang di mana? Di debit ya. Kantor pusat mencatat pengiriman persediaan ke pabrik, transaksi hutang piutang interco. Nah, ini berarti pusat yang mencatat ya. Ini point of view-nya dari si pusat. Dia kirim persediaan ke pabrik atau dia melakukan proses penjualan. Maka jurnal itu adalah piutang interco, ya intercompany pada penjualan interco. Ya, piutangnya bertambah juga penjualannya. Sedangkan di soal 36 si pabrik catat nih ketika sudah sampai. Berarti otomatis dia itu melakukan proses pembelian interco ya, karena dia beli pada hutang interco. Nah, ini teman-teman. Pembelian bertambah di debit, hutang bertambah di kredit. Pembelian bertambah di debit, hutang bertambah di kredit. Nih, teman-teman. Oke, ini ya yang saya warnai ya. Dicatat biaya perangko dan materai secara tunai. Nah, teman-teman melihat bagaimana jurnalnya. Dia membeli biaya perangko ya dan materai. Teman-teman lihat nih, ada nggak biaya perangko dan materai di sini? Ini ada ya, beban lain-lain ya, bertambah di debit. Teman-teman catat beban lain-lain pada kas karena pembayaran secara tunai ya. Dicatat biaya asuransi setiap bulannya. Nah, ini juga sama ya. Karena dia pakai metode harta, maka di sini biaya asuransi dibayar di muka, di kredit ya. Pada beban asuransi. Nah, ini saya note sedikit jurnal awalnya itu biaya asuransi dibayar di muka pada kas. Nah, jadi jurnal penyesuaiannya seperti ini, teman. Ya, ini adalah materi jurnal penyesuaian. Dibeli 10 komputer secara unit. Ini berarti masuk ke aktiva tetap inventaris kantor, teman-teman ya, bertambah di debit. Maka aktiva tetap inventaris kantor pada hutang. Nah, teman-teman lihat nih, dia masuk ke hutang mana, teman-teman? Masuk ke hutang lainnya ya.
masuk ke hutang lainnya karena lebih cocok dia, tambah di kredit. Komputer dibayar via bank, biaya papan reklame hasil produk CPO. Nah, tonton cari nih biaya papan reklame. Ini tonton biaya papan reklame di debit ya. Biaya papan reklame bertambah pada bank ya, karena banknya berkurang. Diterima hasil klaim asuransi. Nah, ini agak spesial teman-teman ya. Kalau kita mendapatkan hasil klaim asuransi, berarti kita mendapatkan pendapatan teman-teman. Pendapatan bertambah di kredit ya. Debitnya apa teman-teman? Debitnya adalah bank. Dicadangkan upah buruh pada akhir bulan, pembayaran terjadi pada bulan berikutnya. Nah, ini jurnal penyesuaian juga teman-teman ya. Pencadangan upah buruh. Bagaimana jurnalnya? Tentu beban gaji pada hutang lainnya. Tapi masuk ke hutang gaji ya. Beban gaji teman-teman lihat nih. Biaya gaji bertambah di debit, hutang lainnya bertambah di kredit. Oke. Dicairkan kembali deposito yang ada dan diterima melalui bank. Bagaimana jurnalnya teman-teman? Ketika dia mencairkan deposito, maka depositonya berkurang. Deposito berkurang di mana? Di kredit. Teman-teman, saya warnai. Debitnya apa? Bank, karena banknya menjadi bertambah ya. Terus ada lagi akun lainnya teman-teman. Ada ya, akun pendapatan di kredit. Kenapa ada akun pendapatan? Karena banknya ini menerima uang itu tidak sebesar depositonya, melainkan ada penambahan bunga ya. Jadi ada pendapatan lainnya. Lebih catat biaya pengobatan karyawan bulan lalu, seharusnya biaya gaji dikoreksi saat ini. Nah, berarti pada bulan lalu dicatat biaya pengobatan, harusnya biaya gaji. Maka biaya pengobatannya itu awalnya di debit, pindah ke kredit. Di sininya menjadi biaya gaji. Oke teman-teman, terjadi penjualan cangkang secara tunai. Nah, penjualan cangkang, teman-teman lihat nih, penjualan cangkang. Cuma ada penjualan ya, berarti penjualan bertambah di kredit. Oke. Secara tunai, ya teman-teman lihat ya, berarti tunai berarti kas, maka kasnya bertambah di debit. Dicadangkan biaya sewa tangki untuk bulan ini. Berarti tonton lihat ya, biaya sewa tangki di sini apakah ada jurnalnya? Sewa tangki tidak ada ya. Jadi mungkin kita buat saja sendiri teman-teman ya. Biaya sewa tangki pada hutang lainnya. Sewa tangki. Nah, kenapa hutang lainnya? Iya teman-teman, karena kan ini dicadangkan ya. Harusnya itu dia tuh udah bayar biaya sewa tangkinya, tapi bonnya belum datang, belum bayar. Jadi dianggap sebagai hutang. Maka hutang bertambah di kredit, sedangkan biaya bertambah di debit. Oke teman-teman, ini sudah selesai part pertama teman-teman. Mungkin teman-teman masih bingung ya, Bang, aku nggak gitu paham nih Bang. Gimana teman-teman ya? Saya sendiri pun sebenarnya tidak begitu mudah menjelaskan hal ini, karena memang ini soalnya ini adalah soal dari HRD. Ini murni tes pertama ini saya ini tidak utak-atik teman-teman. Ada sedikit saya utak-atik, tapi sedikit saja. Kalau teman-teman bingung, teman-teman boleh nonton video yang lebih gampang ya. Ini meskipun nampak gampang, sebenarnya ini nggak gitu gampang, karena ini sudah betul-betul mendekati soal-soal dunia kerja. Kata-katanya ini sudah dipersingkat, dipercepat, seolah-olah menggambarkan dunia kerja. Jadi diharapkan karyawan yang mencoba ini udah langsung tahu, udah terbiasa ya menghadapi soal seperti begini. Tapi kalau teman-teman masih pemula, tentu teman-teman harus dibimbing. Ya, misalnya Tuan A membeli barang ini sebesar begini, bagaimana jurnalnya. Pengantarnya itu pasti lebih panjang dan lebih jelas, sedangkan ini sangat singkat. Kita masuk ke tes kedua. Di tes kedua ini harusnya sih lebih simpel dari tes pertama ya. Kita diminta membuat laporan laba rugi. Toko ABC yang dimiliki oleh Tuan ABC ya, didirikan sejak awal tahun 2016. Perusahaan bergerak di bidang penyaluran beras. Tanggal 31 Desember, toko menunjukkan laba bersih sebesar 125.000. Adapun informasi yang tersedia adalah COGS 50% dari net sales. COGS ini adalah harga pokok penjualan atau sebesar 50% dari penjualannya. Operating expense atau biaya operasinya setengah dari si COGS atau 50% dari si nilai COGS ini. Inventory akhir tahun itu 50.000. Rincian biayanya itu biaya gaji 30%, biaya iklan 20%, biaya asuransi 10%, biaya depresiasi 30%, biaya komisi 10% dari nilai si operating expense atau biaya operasional. Saat pendirian toko saldo awal belum ada. Jadi diminta berapa nilai penjualan selama tahun 2016, berapa nilai COGS 2016, berapa nilai biaya operating selama 2016, berapa nilai pembelian beras yang dilakukan selama 2016, dan susunan laporan laba rugi tahun 2016. Sebenarnya teman-teman, ini kan lebih ke akuntansi matematika ya, makanya namanya penalaran. Untuk cara menjawabnya ini tidak ada aturan bakunya teman-teman ya, karena saya sendiri pun menjawab ini menggunakan cara saya sendiri. Bisa jadi cara saya ini bukan cara yang paling efektif atau paling efisien. Mungkin teman-teman memiliki cara lain yang lebih efektif lagi, nggak apa-apa. Teman-teman jangan terpaku dengan cara saya. Tapi saya harap sih jawaban akhirnya itu sama ya. Dan juga teman-teman, sebenarnya kalau kita mengerjakan laporan laba ruginya, ini keempat soal ini harusnya sih langsung terjawab teman-teman. Ya, langsung terjawab semuanya.
Jadi mungkin di sini sebelum kita mulai, pertama kalau kita mau mengerjakan soal ini kita harus tahu dulu teman-teman bagaimana format laporan laba rugi. Maka saya buat dulu format laporan laba rugi. Bagaimana teman-teman format laporan laba rugi untuk perusahaan dagang? Karena ini ada pembelian ya, ada inventory. Formatnya itu adalah penjualan ya dikurangi HPP, di mana HPP itu rumusnya adalah persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir ya. Nah, setelah dapat HPP maka didapatlah laba kotornya, di mana laba kotor ini rumusnya itu adalah penjualan dikurang HPP. Setelah dapat laba kotor ya, nanti dikurangi dengan biaya operasional ya, di mana ada biaya gaji, biaya iklan, biaya asuransi, biaya depresiasi, biaya komisi. Nah, setelah laba kotor dikurangi total biaya ini, maka didapatlah laba bersih ya, sebelum pajak tentunya. Nah, ini adalah format ya teman-teman. Ini saya buat tuh biaya operasional. Ini saya bold. Di sini teman, kita sudah tahu formatnya. Tapi di sini itu kita itu tidak diberitahu secara detail teman-teman ya. Jadi kita itu nggak bisa sekedar masukin saja. Melainkan si pembuat soal itu ingin menguji bagaimana nalar kita ya. Berdasarkan informasi yang minim, bisa nggak kita susun laporan laba ruginya, mendapatkan hasilnya. Cara saya sendiri teman-teman ya, saya menggunakan rumus Excel. Di sini saya akan mengisi semua informasi yang diketahui ya. Jika dia bersifat rumus, maka saya akan cantumkan menggunakan rumus. Kita mulai dari biaya. Biaya gaji 30% dari operating expense. Berarti saya buat rumusnya 30% dikali ini, biaya operasional. Nah, biaya operasional ini masih kita tidak ketahui. Ini saya kasih warna kuning. Oke. Biaya iklan, berarti ini 20% ya, dikali 20%. Biaya asuransi, dikali 10%. Oke. Biaya depresiasi, dikali 30%. Biaya komisi, dikali 10%. Oke. Nah, untuk biaya ini sudah ada rumusnya, teman-teman. Oke, ini sudah selesai ya. Sudah saya masukkan ke sebelah ya. Saya kasih warna. Terus saya dapat lagi informasi, teman-teman. Inventory akhir tahun sebesar 50.000. Maka saya buat di sini, teman-teman. Ini 50.000. Oke. Dikasih tahu soal ya. Diketahui bahwa operating expense ini setengah dari COGS. Maka saya buat nih. Ini 0,5 dikali COGS. Nah, untuk rumus COGS sendiri ya, COGS sendiri teman-teman ini 50% dari sales. Oke, dikali 0,5. Oke, ini saya kasih warna juga, ada rumus. Nah, terus dikasih tahu teman-teman, laba bersihnya itu 125.000. Oke, ya. Tapi ini saya taruh di bawah saja. Laba bersih soal. Oke. Di sini saya masukin rumus dulu. Kalau laba kotor itu rumusnya adalah penjualan dikurangi HPP ya. Laba bersih itu berarti laba kotor dikurangi biaya operasional. Oke. Oh, teman-teman, masih ada satu informasi lagi ya. Saat pendirian toko saldo awal belum ada. Nah, ini kita diberitahu satu informasi lagi, ini 0. Oke, teman-teman. Nah, di sini berarti ya, pembelian ini kita belum tahu berapa nilainya. Tapi pembelian ini bisa kita cari, teman-teman ya. Rumus HPP kan persediaan awal tambah pembelian dikurang persediaan akhir. Berarti kalau ditanya pembelian itu apa rumusnya? Ya, ini saya mungkin kasih gambaran. Persediaan awal tambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Maka berarti pembelian rumusnya itu adalah HPP dikurang persediaan awal ditambah persediaan akhir. Nah, ini rumusnya teman-teman. Udah dapat rumusnya teman-teman ya, rumus pembelian ya. Ini saya kasih note ya. Di sini teman-teman itu kan sudah masukin rumus semuanya nih ya di Excel ya. Teman-teman itu hanya perlu melakukan proses trial dan error, teman-teman. Ya, maksudnya bagaimana? Di sini kan kita nggak tahu penjualannya berapa ya. Tapi teman-teman dikasih tahu semua rumus-rumusnya. Maka teman-teman boleh coba di sini. Kalau misalnya di sini teman-teman masukkan 1 juta, teman lihat labanya itu berapa? Labanya itu 250.000. Ternyata tidak pas. Untuk itu teman-teman coba ganti ke 250.000. Nah, ini masih kurang teman-teman. Ya, belum pas. Maka coba teman-teman ganti menjadi 15.000. Nah, dapat teman-teman. Berarti di sini berdasarkan rumus yang ada, teman-teman sudah bisa mengerjakan soalnya. Ini sudah sama teman-teman. Jadi, berapa nilai penjualannya? 500.000. Ini berasal dari mana teman-teman? Berasal dari trial and error. Ya. Terus, berapa nilai COGS atau HPP? 250.000. Ya, berasal dari mana? COGS ini rumusnya teman-teman, 50% dari net sales ya.
Berapa nilai biaya operating? Nilai operating rumusnya itu adalah setengah dari COGS, berarti 250.000. Setengahnya berapa? 125.000. Berapa nilai pembelian beras? Pembelian berasnya sebesar 300.000. Oke, rumusnya dari mana? Dari ini. HPP dikurang persediaan awal ditambah persediaan akhir. Kenapa bisa rumus pembelian ini? Dari rumus si HPP ini, teman-teman. HPP rumusnya kan persediaan awal tambah pembelian dikurang persediaan akhir. Maka kita mau cek pembeliannya. Bagaimana rumusnya? Berarti pembeliannya itu kita kalau usah pindahkan, persediaan awalnya yang positif kita pindahkan ke sini. Berarti menjadi HPP kurang persediaan awal, terus persediaan akhirnya minus kita pindahkan, teman-teman. Jadi tambah persediaan akhir. Ya, ini persamaan matematika ya, kalau mau mencarinya. Nah, alhasil dapatlah ini pembeliannya. Dan susunan laporan laba ruginya. Inilah teman-teman laporan laba ruginya. Oke, jadi saya kurang tahu apakah metode ini teman-teman paham atau tidak. Tapi metode yang saya pakai ini semua itu saya pakai rumus. Jadi nanti teman-teman kalau masih bingung, teman-teman boleh buka file Excel-nya ya. Teman-teman bisa klik, ini ada rumusnya di atas. Jadi teman-teman pasti mengerti asal muasal dari mana ya. Oke teman-teman, kita masuk ke tes ketiga ya. PT ABC memiliki data pada tanggal 31 Desember sebagai berikut. Ada uang kas 550.000, tanah 50 juta, piutang dagang 950.000, bangunan 5 juta, penyisian piutang tak lagi 250.000, inventaris 9 juta, akumulasi perusahaan bangunan 2 juta, persediaan 500.000, hutang dagang 9 juta 500.000, wesel bayar 20 juta, hutang bank jangka panjang 15 juta, modal pemilik 19 juta 250.000. Susunan laporan neraca. Nah, berarti kita diminta membuat laporan neraca teman-teman. Sebelum kita susun, tentu kita harus tahu dulu teman-teman bagaimana laporan neraca formatnya. Formatnya tentu terdiri dari aktiva dan pasiva teman-teman ya. Aktiva terdiri dari apa saja teman-teman? Untuk memahami laporan neraca sebenarnya gampang saja teman-teman ya. Kita cuma perlu tahu poin besarnya saja teman-teman. Untuk aktiva dia itu terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Ini dua poin utama saja dulu kita kuasai teman-teman. Untuk pasiva bagaimana? Pasiva itu kan harta sama dengan hutang tambah modal. Berarti pasiva ada hutang, ada modal. Hutang sendiri kan terdiri dari dua teman-teman ya. Hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Terus di bawahnya adalah modal. Nah, ini dulu teman-teman kita kuasai. Di sini aktiva lancar itu ada apa saja? Ada kas, piutang, persediaan. Tapi kita tak perlu hafal teman-teman. Kita lihat di sini saja. Kas masuk kemana? Ke aktiva lancar. Kita pindahkan. Karena kan kita sudah buat judul-judul besarnya ya. Sebesar 550.000. Oke. Tanah masuk mana nih? Aktiva tetap ya, sebesar 50 juta. Kan gampang ini teman-teman ya, karena kita sudah buat judul besarnya. Oke, jangan lupa dikasih warna yang sudah. Piutang dagang merupakan komponen aktiva lancar 950.000. Nah, gampang teman-teman ya. Bangunan 5 juta, komponen aktiva tetap. Penyisian piutang tak tagih. Nah, ini komponen si aktiva. Ya. Nah, untuk penyisian piutang tak lagi hati-hati teman-teman ya. Ini posisinya di kredit ya. Jadi dia itu bersifat minus. Terus inventaris 9 juta merupakan komponen aktiva tetap. Akumulasi perusahaan bangunan 2 juta. Ini juga sama ya, posisinya di kredit teman-teman ya. Jadi dia itu bersifat minus. Oke. Persediaan 500.000 di aktiva lancar ya. Nah, hutang dagang 9.500.000. Hutang dagang masuk hutang jangka pendek ya. Terus wesel bayar. Nah, wesel bayar ini termasuk hutang. Kalau wesel tagih itu berarti piutang 20 juta. Ini saya kasih warna yang sudah ya. Hutang bank jangka panjang. Nih, 15 juta. Oke. Modal pemilik 19 juta 250.000. Nah, ini sudah selesai teman-teman ya. Sekarang teman-teman coba tambah ya. Total aktiva. Pas tidak dengan total pasiva. Kalau pas berarti sudah benar. Kalau nggak pas berarti salah. Auto sum. Ini auto sum juga. Nah, sudah beres teman-teman. Jadi sudah pas. Jadi cara kerjakannya seperti begitu teman-teman ya. Kalau teman-teman dapat soal disuruh nyusun neraca, buat dulu judul besarnya ya. Jangan langsung bingung ya. Jadi dengan teman-teman sudah buat judul besarnya akan lebih mudah ya. Dimana aktiva itu dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Pasiva itu dari hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, terus ada modal. Oke, selesai. Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai membahas soalnya. Mungkin video ini agak lama ya, sorry banget teman-teman. Kalau teman-teman nanti merasa bosan, teman-teman next kan saja. Ya nggak apa-apa, nanti saya juga buat menit-menitnya supaya teman-teman itu lebih mudah mempelajarinya, lebih mudah belajarnya. Ya karena dengan adanya menit kan, teman-teman bisa langsung skip ya. Nah mungkin itu dulu teman-teman video dari saya. Ya di video kali ini, kalau teman-teman ada masukan boleh komentar, boleh kasih saran ya, atau mau buat apa, atau ada soal yang bagus juga boleh kita bahas bersama. Dan
Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah support saya, untuk para donatur. Dan karena ini adalah akhir tahun, ya sudah mau tahun baru juga, maka izinkan saya mengucapkan selamat Natal untuk teman-teman ya. Ya sekaligus lah selamat tahun baru, meskipun belum tahun baru ya mungkin ya, tapi saya takut saya nggak upload video, jadi saya ucapkan sekarang saja. Selamat tahun baru, semoga di tahun depan kita semakin sukses ya, semakin bagus. Ya intinya positif-positif yang bagus-bagus akan saya doakan selalu untuk teman-teman. Oke, mungkin itu tonton video dari saya. Saya William Basri, kita berjumpa di video selanjutnya. Dadah!